Yang ke Semarang Pak Rolas. Ya. Cuma lewat aja Pak. Lewat. Yang penting lewat ya. Rolas tuh kalau bahasa Jawanya 12 Pak. Betul Pak. Apa sih Pak? 12 ya Pak. 12. Oh, rolas ya 12. Tapi kalau di bahasa Tapanulinya itu artinya ada Pak. Artinya itu kebahagiaan. Bagian. Ya. Mendatangkan kebahagiaan artinya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ada kopi rolas ya kan, kan kopi rolas, Keren ya. rolas, itu kadang-kadang mengarah ke saya itu. Nama saya sama kan. Hak cipta nggak Pak? Dari ini kan. Berapa dia? Atau malah Bapak yang bayar hak cipta nanti? Dulu Karena dia duluan menteri. Dulu pernah saya di mana ya? Mungkin di tempat makan, saya lupa di mana. Jadi ada di tempat makan khas dari Jawa gitu ya. Jadi ada yang mau bayar, disebut-sebut nama saya tuh rolas katanya. Mungkin dibilang 12.000 atau berapa gitu ya. Rolas saya Pak. Wah, saya merasa nama saya dipanggil. Ternyata dia tinggal bayar ya. Untuk tidak disuruh bayar Pak. Banyak lah pengalaman. Kalau kita suka traveling tuh pasti banyak pengalaman aneh-aneh. Iya. Bapak dari Jakarta ke Medan biasanya naik pesawat apa mobil? Pesawat lah Pak. Pesawat ya. Cuma masalah Jauh waktu itu, Pak. kalau ini ya gak jauh ya. Nanti habis jalan kita Pak, badan kita jadi nggak enak gitu kan. Nah, bonyok. Kalau 2 hari sih masih oke Pak. Dulu tahun-tahun saya waktu masih kuliah atau SMA tuh kalau ke Jakarta tuh saya biasanya naik mobil dari Tapanuli kayak Sampagul. Kalau naik jalan darat tuh enaknya kuliner Pak. Ya itu. Kita berhenti gitu kan. Waktu kuliah kan liburan kita sebulan, jadi kan kita enak jalan. Saya sampai Makan kita berhenti dari gitu. Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja kan. Wah, kalau naik bis, kan, kalau misalnya dulu kita Pak naik bis tuh bengkak kaki kita Pak. itu kan supaya kita gratis, kadang-kadang naik truk. Nah, dari Medan ke Jakarta itu kan 3 hari 3 malam itu Pak. Iya. Coba nanya kuliner turun mandi dari kalau dulu kan. Kalau di pesawat cuma kan 1 jam 30 menit udah nyampe dia. Dulu beda jauh antara pesawat dengan mobil. Sekarang kan beda-beda tipis. Iya. Sekarang beda-beda tipis lah Pak. Tapi ada juga orang yang suka naik mobil Pak. Kayak sekarang ada mobil yang bangkunya 2-2 bisa tidur, ada kasur, ada ini semua. Misalnya ke Jakarta 800, dia 3,5. Orang masih mau naik mobil itu karena harga 20-30 jam kan. Iya. Jakarta pesawat ya. Cuma orang kadang-kadang hitung enak pikniknya kan. Oh, iya. Menikmati perjalanan Pak. Perjalanan. Apalagi singgah di mana itu ya. Nanti ada jualan duren, nanti berhenti dulu gitu kan. Bagi orang yang suka ini kan di medsos kan update status dulu kan. Kalau saya kalau keluar daerah itu kuliner Pak yang saya cari dulu Pak. Ya, sama. Saya pernah ke Papua itu Pak, saya cari dulu khas kuliner di sana. Memang kuliner itulah kalau kita cari. Iya. Lalu waktu kapan ya? Saya pernah ke Kolaka juga cari kulinernya. Oh, enak Pak. Cuman waktu saya kemarin ke Papua itu mungkin tempat makan nggak tahu, saya makannya di KFC jadi. Tapi malamnya baru saya cari tempat makan yang enak gitu, yang khas-khas di sana. Tapi kalau di Papua itu makanan masih standar loh Pak, harganya loh Pak. 20.000 ya?
Iya, makan KFC itu sama dengan makan KFC di sini. KFC memang sama seluruh Indonesia ada, Pak. Kita beli air mineral aja standar lah 4.000 5.000 kalau di kan ada juga supermarket itu ya. Ya, kadang-kadang kita Singapura pun mau KFC Indonesia sama harganya. Misalnya KFC $5, di sini 45.000. Sama aja sebenarnya. Tapi gajinya beda ya, Pak ya? Ya, tapi memang saya pikir itu, Pak. Harga KFC Indonesia di Singapura kok sama ya kalau kita rupiahkan ya. Iya. Kalau Makanya. kita di Papua itu kalau ke kotanya kan dari Bandara Sentani itu memang harus naik taksi kita. Taksinya maksudnya mobil-mobil Innova itu loh, Pak. Innova. Ya, sama di Batam. Di Batam taksi Itu 500.000 lah, pas setengah itu. Ya jaraknya kan sekitar 1 jam lah kalau dari bandara. Kalau 500.000 masih make sense lah. Bagus loh Pak, tuh hotel-hotelnya bagus-bagus juga situ. Ini kan daerah yang berkasus itu kan daerah perbatasan. Saya ke Manokwari udah pernah, ke Jayapura. Saya belum pernah, Pak. Saya perjalanan saya Sumatera, yang saya belum tempuh Aceh. Tapi saya waktu di Manokwari itu Pak pulang balik hari loh Pak. Jadi berangkat saya itu jam 2 pagi ya Pak ya, 2 pagi subuh gitu. Nyampe di Manokwari jam 6:30, langsung kejar urusan di situ kan. Jam 1:30 berangkat lagi, pulang transit di Makassar kan. Nyampe Jakarta tuh jam 6 sore itu. Capeknya ya. Waduh, capek Pak. Cuman itulah untungnya ada pesawat loh. Ke Papua aja bisa 1 hari itu bisa balik pulang pergi itu. Tapi untungnya Pak ya kita berangkat jam 2, di sana waktunya udah 2 jam beda waktu dengan saya. Iya, udah 2 jam. Udah siang kan. Jam 2 berangkat, 4 jam, jam 6. Berarti jam 8 di sana. Bisa terkejar jam 2 saya pulang Pak, langsung balik saya. 8 siang kan. Tapi transit saya di Makassar. Ini kayaknya kata Pak Rolas benar, ini banyak yang masih di jalan loh, belum bisa join. Dari Apa kita mulai aja Pak? Kita mulai aja Pak ya, udah waktunya juga ya. Oke, terima kasih Pak Niki. Iya. Pak Rolas, Pak Wempi, Pak Juna, Pak Riki, kita mulai aja sambil ini menunggu waktu, menunggu teman-teman yang lain. Tema kita kali ini adalah masalah PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepilitan dari sisi kita kerjaan. Ini sebenarnya Pak cukup menarik ini karena erat kaitannya dengan pasal 36 dan pasal 47 PP 35. Bagaimana pembayaran pilot ya. Dan PP 36 pasal 49 ya Pak Rolas. Yeah. Sebenarnya kalau kita orang HRD betul nih, banyak pertanyaan muncul nih Pak. Cuma sayang kita dikit nih. Kalau saya tadi udah mikir nih pertanyaan ini udah banyak saya susun kalau saya jadi. Menarik karena belum pernah saya ikuti gitu loh Pak. Baca ya, memang, pernah baca tapi ngikuti webinar belum. Jadi kayaknya memang jarang webinar menulis atau membahas soal ini Pak. Saya cuma berdebat ini dengan orang finance aja nih Pak, bertanya masalah ini karena sering tanya sama finance jika terjadi hal ini kan dari orang finance sudah cari undang-undang itu saya. Tapi saya nggak ngerti paham bener ya baca letter X-nya aja. Oke, Pak Rolas untuk ini Pak Rolas sebagai ahli di bidang ketenagakerjaan hukum ya khususnya perdata di sini mungkin Pak Riki, Pak Wempi nanti jika ada pertanyaan karena kita ini waktu kita banyak silakan. Lagian tidak terlalu banyak orang jadi puas-puasin mengenai ini karena ini kalau kita nggak berharap ya perusahaan kita pada suatu saat menghadapi hal ini. Tapi kita setidaknya sudah di HRD biasanya kita membuat langkah strategik atau manajemen strategik. Proyeksi tahun 2022 apa? Nah, biasanya saya sebagai HRD itu November Desember udah bikin nih. Rencana ini apa, keadaan apa, dipelajari sesuatu apa, pembelian dari bayar apa, apakah ada pengurangan karyawan nanti, apakah ada hal-hal lain. Nah, ini udah dimulai direncanakan dari sekarang. Nah, ini informasi ini mungkin kita bisa share bersama di sini. Untuk itu, Pak Rolas saya persilakan
waktu dan semuanya. Oke, sebelum ke Pak Rolas ya, mungkin Pak, ini kebetulan webinar hari ini memang agak sedikit dan berapa memang ketahan di jalan ya. Kayaknya udah COVID-nya nggak begitu parah. Jadi kesempatan bagi teman-teman kita di sini ya. Jadi kita seakan-akan ini kursus pribadi nih sama Pak Rolas. Privat ini ya. Privat Jadi nih. dimanfaatkan waktunya untuk privat ini. Yo, terima kasih. Yo. Baik, terima kasih Pak Miki, Pak Yandra. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Senang kita bisa berkumpul kembali di dalam VLS kita ya Bapak-Bapak. Dan salah satu topik yang menarik sebenarnya, karena memang jarang kita membahas hal-hal ini kalau di VLS sebelumnya. Karena ini terkait dengan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Dan ini melihatnya bukan secara umum ya Bapak Ibu ya, kita tidak akan membahas secara keseluruhannya. Yang kita bahas dari sisi ketenagakerjaannya. Karena bagaimanapun juga kita harus tahu PKPU dan kepailitan ini adalah sebenarnya langkah terakhir atau ultimum remedium istilahnya. Sebelum upaya-upaya sebelumnya itu sudah dilakukan ya. Misalnya kalau di dalam perusahaan dengan pekerja itu perselisihannya memang sudah dilakukan tapi tidak berbuah hasil, maka PKPU dan kepailitannya adalah alternatifnya. Tetapi kita berharap bahwa jangan banyaklah perusahaan yang mengalami PKPU atau kepailitan. Kita berharap perusahaan-perusahaan itu tetap bertahan dan memprioritaskan hubungan industrial yang harmonis lah dengan pekerjanya. Karena pekerja itu salah satu kreditor, Bapak Ibu. Salah satu kreditor yang bisa ditagih apabila perusahaan tidak membayar hak-haknya pekerja. Jadi berangkat dari beberapa pertanyaan teman-teman soal PKPU dan kepailitan, maka secara khusus saya coba menyajikan, ataupun secara khusus saya coba untuk membahas mengenai PKPU dan kepailitan ini. Karena kita tahu di dalam pemberitaan begitu banyak ya mendengar perusahaan-perusahaan yang di PKPU lalu kemudian dipailitkan. Tentu kita harus paham dan mengerti soal apa itu PKPU, apa itu kepailitan. Supaya nanti dalam pelaksanaannya apabila kita sebagai HR, kita minimal kita mengetahui ya, mengetahui standar ataupun informasi-informasi yang terkait dengan masalah itu. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini, banyak PKPU, dan banyak juga yang perusahaan mengalami pailit. Dan bagaimana dengan status pekerjanya? Nah, nanti kita akan bahas di sini, dan saya juga akan membahas beberapa hal teknis, makanya kita berharap sebenarnya banyak ya dari pihak HR datang ataupun pihak-pihak perusahaan, karena ini sangat penting. Tidak hanya terkait dengan kreditor-kreditor yang lain, tapi juga terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Baik Pak, lanjut Pak. Kita harus tahu dulu mengenai PKPU dan kepailitan dan PKPU. Undang-undangnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemeriksaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lalu mengenai PKPU itu bisa dilihat di dalam pasal 222, di situ dikatakan debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Jadi dua pengertian yang berbeda. Kepailitan itu ditekankan mengenai sita umum, lalu kalau PKPU itu adalah supaya terjadinya penawaran untuk berdamai sehingga hak-hak dari para kreditor itu dipenuhi oleh debitur. Nah, itu perbedaannya. Tetapi dalam satu undang-undang. Jadi kepailitan dan PKPU itu di dalam satu undang-undang, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Lalu next Pak. Untuk bisa
melakukan kepailitan ataupun PKPU itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ini mohon maaf ya, ini ada typo, seharusnya persyaratan, bukan persatan, persatan ya. Aku mau bantu jadi takut pula. Iya, persyaratan itu. Sebagian Ada sedikit typo ya. Pertama, kepailitan tuh debitor belum lunas ya utangnya, sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Minimal 2 kreditor, lalu kemudian pembuktiannya sederhana. Jadi kalau pembuktiannya susah, ribet dan rumit, itu tidak akan bisa dipailitkan. Jadi pembuktiannya harus sederhana. Sama juga dengan PKPU, ya, penundaan kewajiban pembayaran utang ini memiliki kreditor minimal 2, ada utang juga, ada alasan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, lalu kemudian mengajukan rencana perdamaian. Dan ketentuan persyaratan ini bisa dilihat di dalam pasal 225 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 37 tahun 2004. Jadi ada perbedaan kepailitan dan PKPU. Kalau kepailitan tadi pengertiannya adalah melakukan sita umum, sementara PKPU ini adalah bagaimana adanya perdamaian. Jadi tidak langsung pailit, tapi nanti ada namanya perdamaian. Makanya nanti di dalam PKPU itu ada namanya PKPU sementara, itu waktunya waktunya itu 45 hari, kemudian ada yang namanya PKPU tetap, yaitu waktunya ditentukan selama 270 hari. Berbeda dari segi waktunya. Tetapi memang kalau bicara soal P2 ini memang lebih banyak pailit ya daripada PKPU. Tapi PKPU ini seharusnya bisa menjadi prioritas. Jangan jadi pailit, jangan jadi prioritas, tapi PKPU dulu, baru kemudian kalau tidak bisa membayar hak-haknya kreditor bisa langsung dipailitkan. Lanjut Pak. Siapa-siapa yang bisa mengajukan kepailitan dan PKPU? Nah, di sini bisa kita lihat di slide bahwa yang bisa mengajukan itu perorangan, ya. Perorangan itu juga ada yang persekutuan komanditer, persekutuan firma, ya, kemudian persekutuan perdata. Ada kemudian adanya badan hukum, yaitu PT, koperasi, atau yayasan. Ini bisa mengajukan PKPU atau kepailitan. Next, Pak. Di dalam proses kepailitan dan PKPU, apabila pengadilan memutuskan pailit, maka ada namanya pengurus. Lalu ada yang namanya kurator. Siapa kurator itu? Kurator itu berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang 37 tahun 2004 mengatakan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Maksudnya Undang-Undang 37 tahun 2004. Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Lalu kemudian pengurus. Siapa yang dimaksud dengan pengurus? Pengurus itu adalah sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU. Itu bisa dilihat di dalam pasal 225 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Jadi jika ada perusahaan pailit, maka yang akan mengurus perusahaan pailit itu ada kurator. Nah, berbeda dengan PKPU. Jika PKPU itu nanti yang akan mengurusnya adalah pengurus. Biasanya kurator itu sudah merangkap sebagai pengurus. Biasanya. Jadi kalau kita mau menjadi kurator atau pengurus, ada beberapa tahapan-tahapannya yang akan kita ikuti prosedurnya. Ya, nanti ada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan praktisi-praktisi yang khusus untuk menyelenggarakan pendidikan kurator dan pengurus ini. Bagi bapak-bapak yang berminat, nanti bisa di Google ya, apa aja persyaratan untuk menjadi kurator dan pengurus, berapa itunya, biayanya itu ada, bisa di Google. Lalu selanjutnya Pak, kita masuk pada substansi dari pembahasan mengenai kepailitan dan PKPU di bidang ketenagakerjaan ini. Di sini dikatakan bahwa pekerja sebagai kreditor preferen. Dalam kepailitan dan PKPU, pekerja termasuk dalam kreditor preferen, yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan sebagai penerima pembayaran dari debitur. Jadi jika perusahaannya mengalami kepailitan atau PKPU, maka yang wajib utama sekali untuk dibereskan ataupun untuk dibayar hak-hak kreditor itu adalah
pekerja. Jadi pekerja itu yang dapat prioritas untuk menerima pembayaran dari debitur apabila perusahaannya pilot ataupun perusahaannya mengalami PKPU. Jadi itu diutamakan, ya, diutamakan. Nah, nanti akan dibayarkan oleh debitur kepada pekerja tersebut. Lanjut, Pak. Di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, bukti bahwa pekerja sebagai kreditor preferen itu bisa dilihat di dalam pasal 49 ayat 1 PP 36 tahun 2021. Perusahaan yang dinyatakan pilot, upah dan hak-hak lain yang belum diterima oleh pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayaran. Jadi jelas di sini bahwa pekerja itu adalah kreditor preferen. Lalu kemudian upah pekerja atau buruh didahulukan pembayaran sebelum pembayaran pada semua kreditor. Artinya pekerja itu adalah pihak pertama yang wajib dibayarkan hak-haknya, ya, sebelum kreditor-kreditor yang lain. Ada namanya kreditor separatis, ada namanya kreditor konkuren, ya. Kreditor separatis ini biasanya itu yang pemegang hak tanggungan, ya. Kemudian ada kreditor konkuren, itu biasanya ya vendor ataupun pihak-pihak lain yang terikat dalam sebuah perjanjian-perjanjian di luar dari kreditor preferen dan kreditor separatis ini. Lalu kemudian ada hak lain dari pekerja atau buruh didahulukan pembayarannya atas semua kreditor kecuali kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak lain ini bukan upah ya Bapak Ibu ya. Hak lain ini misalnya bonus ataupun ya yang bisa dihitung dengan uang yang sudah diatur dalam perjanjian ya. Nah, itu bisa dibayarkan, tetapi di dalam ayat 3 dikatakan itu harus pemegang hak jaminan kebendaan dulu yang mendapatkan pembayarannya. Ini misalnya bank ya, bank ataupun lembaga-lembaga keuangan yang terikat dalam perjanjian kredit dan sebagainya, di mana ada jaminan kebendaan dalam perjanjian tersebut. Jadi ada 3 hal ini yang membuktikan bahwa pekerja sebagai kreditor preferen atau yang mendapat prioritas utama yang diistimewakan untuk mendapat pembayaran dari debitur. Lanjut, Pak. Apa yang terjadi terhadap pekerja jika perusahaan pilot? Ini yang banyak yang menjadi pertanyaan. Apa yang terjadi terhadap pekerja jika perusahaan pilot? Pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutus hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan undang-undang yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Bisa dilihat di dalam pasal 1, mohon maaf nih saya lupa nih pasal berapa, tapi itu bisa dilihat ya di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Nanti saya lengkapin dulu ya, tadinya ada yang terhapus di sini. Ketentuan ini menegaskan baik pekerja atau kurator dapat melakukan PHK tanpa mekanisme Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Artinya tidak ada perselisihan yang terjadi. Jadi ketika pekerja mengetahui perusahaannya pilot, pekerja bisa meminta PHK, ya, atau perusahaan melalui kurator itu bisa melakukan PHK. Di dalam masalah kepailitan ini tidak ada dispute, tidak ada perselisihan. Jadi antara perusahaan dengan pekerja itu tidak ada perselisihan. Tetapi nanti mungkin ada perselisihannya mengenai tagihan atau hak-hak dari pekerja terkait dengan perusahaan pilot. Biasanya di situ akan ada perselisihan, terutama dalam pencocokan ya, pencocokan utang, apakah itu sudah sesuai ketentuan undang-undang atau tidak. Jadi pekerja yang bekerja bisa langsung meminta PHK ataupun kurator sebaliknya bisa mem-PHK pekerja. Nah, itu yang menjadi hal yang menarik di dalam masalah kepailitan. Dan sekali lagi, ketika terjadi kepailitan, itu tidak ada perselisihan. Kalau ada perselisihan, maka diselesaikan melalui ranah Undang-Undang Kepailitan, bukan melalui ranah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Jadi kalau misalnya ada perusahaan pilot, kemudian pekerja menuntut kurator melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, maka itu akan dimentahkan ya. Artinya itu akan ditolak. Kenapa itu ditolak? Karena permasalahannya adalah kepailitan, bukan permasalahan perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya,
Bagaimana jika sebaliknya pekerja yang pilot? Jadi satu sisi ada perusahaan yang pilot, tapi ada juga pekerja yang pilot. Nah, bagaimana jika sebaliknya pekerja yang pilot? Jadi kalau pekerja yang pilot, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak termasuk dalam kepilotan. Jadi upah-upah pekerja tersebut yang berstatus pilot itu tidak masuk dalam objek, ya, tidak masuk dalam objek kepilotan. Tetapi hakim bisa menetapkan hal itu dengan ketentuan tidak melebihi 25% dari upah. Tetapi bisa dinyatakan itu di dalam kepilotan, tetapi tidak melebihi 25% dari upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang harus dibayar. Artinya hanya 25% saja, ya. Tapi tidak 100%, tapi 25% saja. Itu bisa dilihat di dalam pasal 50 PP 36 tahun 2021. Lanjut, Pak. Nah, tadi kita sudah membahas soal kepilotan. Apa yang terjadi jika perusahaan PKPU bagi pekerja? Apa yang terjadi jika perusahaan dalam kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang, khususnya bagi pekerja? Segera setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 240 dan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Itu bisa dilihat di dalam pasal 252 ya, Bapak Ibu, ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Sementara gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja menjadi utang harta debitur. Jadi kalau perusahaan PKPU, maka bagi pekerja hak-haknya dalam berupa upah dan hak lain itu menjadi utang harta debitur. Nah, itu bisa dilihat di dalam pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Next, Pak. Di sini saya sampaikan beberapa ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak pekerja dalam kepilotan. Pertama, Bapak-bapak bisa lihat nanti ya di pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan pasal 40 PP 35 tahun 2021. Kemudian pasal 95 Undang-Undang 11 tahun 2020, pasal 49 PP 36 tahun 2021, kemudian putusan MK nomor 67, pasal 46, pasal 47, pasal 39, ya. Kemudian pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, kemudian pasal 1139 junto pasal 1149, junto pasal 1602, junto pasal 1603 BW atau KUH Perdata, kemudian pasal 1134 BW. Nah, ini ketentuan-ketentuan hak pekerja dalam kepilotan. Nanti Bapak bisa cek ya dalam ketentuan-ketentuan tadi. Lanjut. Nah, alasan pekerja mengajukan pilot atau PKPU. Tadi kita bisa melihat kondisi pekerja ketika perusahaannya mengalami pilot atau PKPU. Nah, di sini kita bisa lihat peran aktifnya pekerja mengajukan pilot atau PKPU. Pertama adalah tidak dilaksanakannya perjanjian yang berisi pemenuhan hak pekerja. Misalnya perjanjian bersama ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika terjadi kesepakatan, kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian, tapi perusahaan tidak melaksanakan isi perjanjian itu. Nah, perusahaan tidak melaksanakan perjanjian tersebut, kemudian pekerja telah memberikan somasi agar perjanjian dilaksanakan. Nah, lalu kemudian tidak dijalankannya putusan PHI. Jadi ada dua ini. Yang pertama adalah non-litigasinya ketika perjanjian dibuat, tetapi tidak dilaksanakan oleh satu pihak. Nah, untuk yang litigasinya, itu ketika putusannya sudah inkrah. Jadi ketika putusan sudah inkrah, perusahaan tidak menjalankan secara sukarela putusan PHI itu. Ketika dua mekanisme ini tidak dijalankan, pekerja bisa melakukan dan mengajukan permohonan pilot atau PKPU. Tetapi hal teknisnya nanti kita akan bahas di beberapa slide berikutnya. Tapi ini kondisi real yang terjadi di lapangan ya. Ketika perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian, maka pekerja bisa melakukan kepilotan.
atau PKPU. Sebaliknya, jika ada putusan PHI yang sudah inkrah tetapi tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka pekerja bisa melakukan proses kepailitan atau PKPU. Pokoknya jika tidak dibayar pesangon kita, boleh ya Pak ya? Ya, itu nanti kita bahas. Ada ini kondisi realnya, yang terjadi. Karena untuk bisa menempuh proses PKPU dan kepailitan itu bukan proses yang gampang. Ya, bukan proses yang gampang. Kenapa? Karena harus dibereskan dulu proses yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Itu harus tuntas dulu. Kalau itu sudah tuntas, baru nanti bisa dilakukan kepailitan ataupun PKPU. Nanti itu kita akan bahas di beberapa sesi berikutnya. Lanjut coba. Nah, ini cara mengajukan kepailitan dan PKPU oleh pekerja. Jika perusahaan belum dinyatakan pailit atau PKPU, dapat mengajukan jika telah terdapat putusan PHI yang inkrah dan telah dilakukan paling sedikit 2 kali unmanning atau surat teguran kepada perusahaan. Lalu jika perusahaan telah pailit, maka pekerja dapat mendaftarkan tagihan kepada kurator untuk mencocokkan dan diverifikasi dalam rapat kreditor. Jadi ada 2 hal ini. Kalau misalnya perusahaan belum dinyatakan pailit atau PKPU, maka pekerja bisa mengajukan kepailitan dan PKPU setelah adanya putusan yang inkrah, putusan PHI ya, yang inkrah dan telah dilakukan 2 kali pemanggilan unmanning. Itu kalau sudah diikuti prosedur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tetapi jika perusahaannya telah pailit atau telah PKPU, maka pekerja bisa mendaftarkan tagihannya kepada kurator. Bisa mendaftarkan tagihannya kepada kurator. Tagihan itu dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk pesangon, ya, ataupun upah-upah yang belum dibayar sebelumnya, dan upah-upah lain yang bisa dipandang sebagai utang yang menjadi itu haknya pekerja. Itu bisa didaftarkan nanti kepada kurator untuk dicocokkan dan diverifikasi oleh kuratornya. Selanjutnya, Pak. Nah, proses menuju inkrah perkara hubungan industrial. Bapak Ibu, proses menuju inkrah itu bukan sebuah perkara yang gampang. Ya. Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja, mekanisme pertama yang harus disentuh dulu adalah bipartit. Bipartit ini adalah untuk mendapat kesepakatan. Nanti akan dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama. Bipartit ini adalah pertemuan antara pengusaha dengan pekerja untuk memutuskan dan menyelesaikan masalah yang menjadi sumber perselisihan. Jika nanti terdapat win-win solution, akan dituangkan di dalam bentuk perjanjian bersama, kemudian perjanjian bersama itu didaftarkan di PHI setempat. Nah, apabila nanti perjanjian bersama itu dilanggar, dalam artian tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka salah satu pihak bisa mengajukan eksekusi perjanjian bersama itu ke PHI. Nanti mekanismenya sama dengan mekanisme proses eksekusi dalam putusan PHI. Akan dilakukan juga unmanning 2 kali. Apabila nanti tidak dilaksanakan juga, maka berjalanlah eksekusi, atau nanti salah satu pihak itu bisa mengajukan kepailitan atau PKPU. Nah, apabila bipartit gagal, salah satu pihak bisa mencatatkan perselisihan itu melalui proses mediasi ke Disnaker. Tentu lokasinya adalah sesuai alamat atau domisili pekerja bekerja ya. Nanti mencatatkan perselisihan itu di Disnaker. Nanti mekanisme selanjutnya adalah pihak Disnaker akan memanggil para pihak untuk dilakukan klarifikasi. Kalau dilakukan klarifikasi, nanti bisa saja nanti pihak Disnaker menganjurkan untuk melakukan bipartit. Tetapi jika tidak dilakukan bipartit, bisa nanti akan diundang kembali untuk melakukan perundingan mediasi yang pertama. Nanti mediator akan menawarkan apakah memilih konsiliator atau mediator. Nanti dikembalikan kepada para pihak dengan kesepakatan apakah memilih konsiliator atau mediator. Di dalam mediasi ini, yang prosesnya 30 hari, biasanya berlangsung 3 kali pertemuan. Kalau pengalaman saya itu 3 kali pertemuan. Nanti di situ akan dirundingkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jika disepakati, nanti akan dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama, kemudian didaftarkan ke PHI. Sama teknisnya nanti,
masalah pendaftaran PB di PHI, nanti itu kalau tidak dilaksanakan juga PB-nya oleh salah satu pihak, maka salah satu pihak bisa mengajukan eksekusi ke PHI terhadap putusan PB tersebut. Apabila para pihak gagal berunding di mediasi, di mana anjuran yang dikeluarkan oleh mediator tidak diterima oleh salah satu pihak, maka para pihak tersebut atau salah satu pihak bisa mendaftarkan gugatannya di PHI. PHI tentu yang berada di lokasi atau di mana pekerja bekerja. Nanti di situ diajukan, setelah itu diregister, diberikan nomor perkara, nanti pihak PHI akan memanggil para pihak untuk sidang yang pertama. Biasanya PHI ini berlangsung 50 hari sesuai dengan undang-undang. Tapi mungkin agak bisa lewat waktu, ya mungkin hal teknis seperti itu. Nanti akan dimulai dari pembacaan gugatan, kemudian pemberian jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian, atau nanti ada putusan sela dan sebagainya. Kemudian nanti ada juga pemeriksaan saksi, ya, pemeriksaan surat, kemudian kesimpulan dan putusan. Itu di PHI itu bisa sekitar 11 atau 12 kali sidang kalau tidak ada halangan. Ya. Bisa bergulirnya itu 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, tergantung dari PHI-nya nanti. Setelah itu baru putus. Nah, kalau putus ini, apakah pihak menerima putusan PHI atau tidak? Nah, salah satu pihak ini bisa lagi mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah, di proses di Mahkamah Agung ini juga membutuhkan waktu. Nanti kalau di Mahkamah Agung itu namanya proses kasasi ya. Tidak ada lagi peninjauan kembali, tapi di Mahkamah Agung itu hanya kasasi saja. Dulu bisa. PK peninjauan kembali dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa lagi. Sekarang hanya bisa kasasi. Dan setelah keluar putusan kasasi dari Mahkamah Agung, nanti salah satu pihak akan melaksanakan pengajuan permohonan eksekusi apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan isi putusan, terutama pihak yang kalah. Dan proses eksekusi ini harus diajukan dalam bentuk permohonan. Setelah diajukan dalam bentuk permohonan, nanti diserahkan ke bagian PTSP yang tersedia di PHI itu. PTSP ini adalah pelayanan terpadu satu pintu, dicatatkan, nah, kemudian melengkapi beberapa persyaratan-persyaratan yang diminta oleh jurusita. Setelah itu akan dilakukan unmanning sebanyak 2 kali. Jika unmanning 2 kalinya tidak mendapat titik temu juga, dalam arti pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan, maka nanti bisa dilakukan eksekusi. Nah, jika eksekusi tidak bisa dilakukan, maka pihak yang kalah, misalnya di sini pihak pekerja, bisa mengajukan PKPU atau bisa mengajukan kepahitan. Nah, ini syarat-syarat untuk bagi pekerja bisa mengajukan proses PKPU atau kepahitan. Jadi pekerja dan pihak yang merasa dirugikan itu tidak bisa langsung mengajukan PAIDIT, tapi harus mengajukan dulu proses yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Harus dilalui dengan bipartit, mediasi, PHI, sampai ke Mahkamah Agung, kemudian dilanjutkan dengan proses eksekusi. Next, Pak. Apa hak-hak dari pekerja ketika terjadi kepahitan dan PKPU? Nah, kalau berdasarkan PP 35, pasal 47, itu PHK karena PAIDIT, pekerja mendapatkan uang pesangon sebesar 0,5 pengalinya. Kemudian uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali. Kemudian uang pergantian hak, yaitu cuti tahunan, biaya atau ongkos pulang dan keluarga ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi untuk uang penggantian hak itu sudah ditetapkan dalam pasal 47. Kalau dulu UPH itu adalah 15% ya, tapi itu sudah dihapus di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP 35 sehingga uang pergantian hak itu tidak lagi menggunakan rumus 15%, tapi itu berdasarkan cuti tahunan, biaya atau ongkos pulang, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Kemudian PHK karena perusahaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, 2 kategorinya.
PHK karena PKPU dengan kondisi perusahaan merugi atau perusahaan kerugian, maka pekerja itu berhak mendapat uang pesangon sebesar 0,5. Kemudian uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, lalu uang penggantian hak, ya, yaitu cuti tahunan, biaya atau ongkos pulang dan keluarga ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Itu bisa dilihat di dalam pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jadi PKPU ada 2. Nah, ini adalah PHK karena PKPU dengan kondisi kerugian, dan berikutnya adalah PHK karena PKPU dengan kondisi bukan mengalami kerugian. Itu uang, sebentar ya, ini kayaknya ada sedikit keliru ini. Sebentar ya, Pak. Pak Riki sama Pak Wempi punya ini ya, dapat slide ini nggak? Mohon maaf ya Pak ya. Ada, Pak, dapat, Pak. Untuk yang PHK karena PKPU dengan kondisi bukan mengalami kerugian itu uang, nanti bisa dicatat ya Pak, uang pesangonnya mendapat 1 kali ya, bukan 0,5, ada sedikit revisi, ada typo. Kemudian uang penghargaan masa kerjanya 1 kali, dan juga uang pergantian haknya sesuai dengan pasal ya, sesuai dengan pasal yang terdapat di dalam pasal 46 ini, bisa Bapak Ibu lihat di situ. Ini pasalnya pasal 46 ayat 2 ini ya. Ayat 2. Ya. Ada sedikit typo. Jadi PKPU itu ada 2. Yang pertama karena kerugian, uang pesangonnya dapat 0,5, sementara untuk yang kondisinya bukan mengalami kerugian itu uang pesangonnya mendapat 1 kali ya. Saya ralat ya, bukan 0,5 ya. Nanti saya perbaiki slide-nya dulu nanti. Baik, lanjut Pak. Nah, untuk kepahitan dan PKPU itu ke pengadilan mana diajukan? Nah, diajukan di pengadilan niaga. Berdasarkan Kepres nomor 97 tahun 99, ada 5 domisili pengadilan niaga. Pertama adalah Pengadilan Niaga Jakarta. Itu ada di Jakarta, Jawa Barat, Sumsel, Lampung, dan Kalbar. Ini 5 daerah ini, bukan 5 daerah ini, 5 daerah ini, Jakarta, Jawa Barat, Sumsel, Lampung, dan Kalbar ini, pengadilan niaganya di Jakarta. Ya. Nah, penyelesaian PKPU dan kepahitannya ada di Pengadilan Niaga Jakarta. Kemudian di Surabaya. Nah, kalau di Surabaya itu ada juga untuk wilayahnya itu adalah wilayah Jatim, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Bali, dan NTB, NTT. Jadi kalau perusahaan Bapak itu berdomisili di 6 daerah ini, maka pengadilan niaganya ada di Surabaya. Kemudian pengadilan niaga Medan itu Sumut, Riau, Sumbar, Bengkulu, Jambi, dan Aceh. Lalu Sulawesi Selatan itu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulut, Maluku, Papua itu pengadilan niaganya di Makassar. Nah, kemudian pengadilan niaga Semarang itu di Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta, maka pengadilan niaganya ada di Semarang. Jadi ada 5 pengadilan niaga ini. Jadi bukan di setiap provinsi ya, tapi ditentukan di 5 wilayah domisili. Di sini di 5 wilayah domisili ini, maka pengadilannya itu disitulah pengadilan niaganya. Kalau misalnya posisi perusahaan Bapak ada di Jakarta, maka pengadilan niaganya di Jakarta. Tapi kalau posisi Bapak perusahaannya ada di Jawa Tengah, maka pengadilan niaganya di Semarang. Gitu loh. Bukan ke Jakarta, tapi di Semarang. Sesuai dengan cerita Bapak tadi, Pak. Sesuai dengan rute penerbangan. Bapak lewat Makassar. Kan jadi semua itu saya lihat direct pesawat ke sana. Iya. Ada 5 Pak wilayahnya.
Jadi nggak, Next, lanjut. kalau di PHI kan di setiap ibu kota provinsi. Ada. Nah, ada dia. Tapi kalau untuk pengadilan niaga hanya ada di 5 ini, wilayah ini. Di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. Ya, lanjut, Pak. Ini contoh kasus, Bapak Ibu. Kita masuk ke contoh kasusnya. Ini putusan nomor 10 tahun 2017 di Pengadilan Niaga Surabaya. 8 bekas karyawan belum dibayarkan haknya, ya, termasuk upah. Lalu dikatakan di situ dalam putusan itu hubungan buruh dengan perusahaan adalah hubungan individu dengan perusahaan sehingga satu orang buruh dihitung satu kreditur. Jadi 8 orang ini tidak dihitung secara kumulatif, tapi dihitung per orang. Jadi masing-masing ini adalah kreditur. Termohon pilot tidak melaksanakan kewajiban seperti pernyataan hutang. Jadi perusahaan membuat sebuah pernyataan hutang kepada karyawannya terkait dengan hak karyawan, tetapi tidak dilaksanakan atau lalai atau dibayarkan itu tidak sesuai dengan harga atau tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Kemudian tindakan termohon pilot yang tidak membayar hutang kepada para pemohon sesuai dengan pernyataan pengakuan hutang, maka hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam putusan perkara ini, perusahaan dinyatakan pilot. Jadi 8 pekerja ini menggugat perusahaan ke pengadilan niaga karena belum dibayar hak-haknya dalam pernyataan hutang. Jadi perusahaan bisa juga Bapak Ibu membuat pernyataan hutang ya pada karyawan, ya. Sebenarnya lebih pasnya itu perjanjian bersama, ya. Tidak dalam bentuk pernyataan hutang, tetapi dalam kasus ini dibuat dalam bentuk pernyataan hutang, dan itu dianggap oleh pengadilan niaga sebagai pengakuan hutang dan dikualifikasi sebagai hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam putusan ini perusahaan dinyatakan pilot. Nah, kalau sudah dinyatakan pilot, maka nanti pemberesannya dilakukan oleh kurator. Ya, nanti pemberesan dilakukan oleh kurator, dan perusahaan khususnya manajemennya tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu segala sesuatu ketika sudah dinyatakan pilot maka diurus oleh kurator. Next, Pak. Nah, ini contoh kasus kedua. Putusan Mahkamah Agung nomor 909 tahun 2018. Pertimbangan hukumnya bahwa dalam hal para penggugat berkeinginan untuk menuntut hak-haknya, uang kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap badan hukum yang telah dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan niaga, maka tuntutan tersebut seharusnya diajukan langsung kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga tersebut. Jika tuntutan tersebut tidak mencapai kesepakatan atau terjadi perselisihan, maka para penggugat dapat mengajukan upaya hukum renvoi prosedur melalui hakim pengawas dan akan diputus oleh majelis hakim pemutus perkara pilot tersebut. Ya, bisa dilihat dalam pasal 127 sampai dengan pasal 143 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bukan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap kurator ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 17, pasal 2 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perusahaan hubungan industrial, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan untuk mengadili memutus perkara persengketaan antara para penggugat dengan kurator. Jadi Bapak Ibu, ketika perusahaannya itu dinyatakan pilot berdasarkan putusan PHI ini, maka prosedurnya adalah bukan dengan mengajukan gugatan ke PHI. Artinya tidak menggunakan mekanisme penyelesaian perusahaan hubungan industrial dari awal sampai putusan PHI. Tetapi bisa langsung mengajukan tagihannya, ya. Dapat mengajukan tagihannya kepada kurator terkait hak-hak pekerja itu. Ya, kurator yang tentunya sudah ditunjuk oleh pengadilan niaga. Jika terjadi perselisihan mengenai jumlah tagihan, maka itu bisa menggunakan upaya hukum renvoi prosedur. Itu maksudnya diperbaiki tagihannya. Tapi itu nanti harus melalui majelis hakim pemutus perkara pilot. Tetapi dalam perkara seperti ini memang wajib harus memenuhi ketentuan yang berlaku, ya, untuk hak-hak pekerja tetap mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tadi kita sudah dibahas bahwa kalau misalnya perusahaan pilot, maka pekerja itu mendapat 0,5 pesangonnya berdasarkan PP 35. Kalau kejadiannya terjadi
sesudah lahirnya PP 35. 0,5, kemudian uang penghargaan masa kerja mendapat 1 kali pesangon, kemudian uang penghargaan atau uang penggantian hak sesuai dengan sisa cutinya dan hak-hak transportasi dan juga hak lain yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Itu diatur di situ. Ya, tentunya nanti kurator akan memverifikasi. Ya, kurator juga melaksanakan tugasnya juga tidak akan lewat atau tidak akan keluar dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasti akan mengacu ke sana juga. Tetapi tidak mengajukan ya, tidak mengajukan proses kepailitan lagi kalau sudah perusahaannya pailit. Memang dalam beberapa kasus tertentu tadi itu di Pengadilan Surabaya itu ya, di Pengadilan Niaga Surabaya itu tanpa melalui proses PHI dulu. Jadi dia langsung ke Pengadilan Niaga dan diputuskan perusahaannya pailit. Tetapi nanti kita akan cek, sudah ada keluar surat edaran Mahkamah Agung tahun 2019, di mana dikatakan bahwa perusahaan bisa dinyatakan diajukan pailit atau PKPU apabila sudah dilakukan proses di PHI dan ingkrah, dan setelah minimal dilakukannya pemanggilan sebanyak 2 kali melalui proses unmanning. Nanti kita akan bahas itu. Lalu selanjutnya, contoh kasus ketiga. Nah, ini contoh kasus ketiga ini terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kebetulan saya kenal dengan orang ini yang mengajukan permohonan PKPU ini, sangat dekat sekali. Jadi perusahaannya diajukan PKPU. Kenapa diajukan PKPU? Karena perusahaannya tidak melaksanakan isi putusan PHI yang sudah inkrah. Jadi tagihannya tidak terlalu besar, hanya 247 juta. Nah, 247 juta diajukan PKPU perusahaannya, gitu. Dan ketika diajukan PKPU, PKPU-nya dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Nah, putusannya adalah mengabulkan PKPU sementara selama 45 hari dari pemohon, kreditor yang merupakan mantan. Jadi bisa dilihat ketika proses PHI-nya, ketika proses bipartit mediasi PHI dan Mahkamah Agung sampai permohonan eksekusi dengan batas unmanning 2 kali itu belum dilaksanakan oleh perusahaan, maka pekerja ini mengajukan PKPU. Dan kenapa akhirnya ketika PKPU itu perusahaan mau membayar hak-hak pekerja ini? Karena kalau ketika perusahaan mengalami PKPU, ini masalahnya lebih luas lagi. Ya. Makanya perusahaan-perusahaan sedapat mungkin banyak yang menghindari PKPU atau menghindari kepailitan ini, terutama perusahaan-perusahaan yang sehat ya, perusahaan-perusahaan yang secara cash flow-nya itu bagus ya, berkembang dengan baik. Makanya menghindari jangan perusahaannya mengalami pailit ataupun PKPU. Akhirnya hak-hak pekerja dalam kasus ini dibayarkan. Tidak terlalu besar, 247 juta, tetapi harus diputuskan melalui PKPU. Seharusnya perusahaan ya, ketika sudah putusannya inkrah di PHI-nya ya sudah bayar saja. Saya sendiri pernah menangani perkara di mana membela pekerja ya Bapak Ibu. Itu sampai eksekusi juga, tapi dibayar oleh perusahaan. Ya, tidak harus melalui proses PKPU. Tetapi menunggunya itu cukup lama, bisa sampai setahun menunggunya itu, hanya untuk menjalani proses di PHI. Tetapi perusahaan akhirnya membayar hak-hak buruh itu. Dan kalau sudah dibayar, sudah selesailah masalahnya ya. Makanya perusahaan-perusahaan diharapkan jangan sampai pekerja ini melakukan PKPU atau mengajukan pailit terhadap perusahaannya. Karena tidak dibayarkan yang hak-hak buruh atau hak pekerja tersebut. Lanjut, Pak. Nah, ini dia. Puncaknya di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan Bapak, Ibu semua mungkin sedang mengalami ya proses-proses kepailitan dan PKPU. Nah, ini bisa menjadi rujukan untuk menghadapi tuntutan atau gugatan PKPU atau kepailitan dari pihak pekerja. Pertama adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Dikatakan di situ, titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan. Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak-hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran unmanning
Yang kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan adalah ketika pekerja ya ataupun perusahaan itu telah melakukan upaya-upaya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ya, telah dilakukan ataupun ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Barulah nanti pemohon atau siapa yang menang di situ mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya eksekusi apabila salah satu pihak yang kalah itu tidak membayarkan hak pekerja atau buruh sebanyak 2 kali unmanning dulu, ya, sebanyak 2 kali unmanning. Dan nanti kemudian jika memang belum ada penyelesaian di situ, barulah pihak yang menang mengajukan permohonan pilot ataupun PKPU ke Pengadilan Niaga sesuai dengan domisili hukum Pengadilan Niaga tersebut, yang 5 Pengadilan Niaga tadi ya, yang sudah kita bahas, kita singgung. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012, di situ dikatakan kewenangan PHI dalam memeriksa perkara PHK terhadap perusahaan yang dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga disepakati dalam hal debitur sudah dinyatakan pilot, maka PHI tidak berwenang untuk memeriksa memutus perkara PHK. Ini sesuai ya tadi dengan putusan Mahkamah Agung 909 tadi. Jadi kalau misalnya perusahaannya sudah dinyatakan pilot, maka Pengadilan Hubungan Industrial ya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Misalnya seperti ini. Ketika berjalan perkara tersebut ya, ternyata perusahaannya pilot. Sementara putusannya belum dinyatakan. Nah, pada waktu itu juga berdasarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini, pengadilan bisa menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara PHK atas perusahaan yang sudah pilot tersebut. Selanjutnya, Pak. Kayaknya. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya. Bapak, Ibu, tadi ada yang PKPU karena perusahaan tidak rugi itu 1 kali ya, Bapak Ibu ya. Itu ya. Nanti saya tolong kita direvisi. Nanti, mohon Pak Miki nanti bisa itu ya, Pak. Direvisi, Pak, yang 0,5 itu jadinya 1 ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, kalau memang mau bertanya, ini bapak-bapak semua ya, nggak ada ibu-ibu ya sini ya? Kayaknya bapak semua Pak kalau saya. Oh, bapak-bapak semua ya. Jadi kalau bapak-bapak ada yang mau bertanya, silahkan. Sekali lagi saya mohon maaf tadi ya kalau ada kekeliruan sedikit atau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya. Rolas mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Yang tadi kesalahan itu sama aja yang efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian bukan Pak? Beda itu, Pak. Oh, itu beda ya, Pak? Oh, beda, Pak. Itu efisiensi itu tidak dalam rangka pilot atau PKPU, Pak, dia, Pak. Oh, oke. Itu dalam rangka karena perusahaan PKPU ini, Pak, perusahaannya itu masih bisa aktif, Pak. Oke, baik. Makanya tadi itu ada PKPU itu ada yang perusahaannya tidak rugi, ada yang rugi. Nah, kalau PKPU perusahaannya, tapi perusahaannya masih bisa jalan, masih bisa mendapatkan profit, maka pekerja bisa mendapat 1 kali pesangon, ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya mengalami PKPU, tetapi perusahaannya mengalami kerugian, tapi perusahaannya masih aktif ini, ya dia hanya dapat 0,5 pengalinya. Gitu, Pak. Jadi beda dengan efisiensi ya, Pak. Kalau efisiensi perusahaannya masih jalan. Ya, sama betul. Kalau efisiensi itu kan ada 3 ya, Pak. Ada efisiensi karena rugi, ada efisiensi karena perusahaan mau tutup, atau ada efisiensi karena perusahaan untuk mencegah kerugian. Nah, itu beda-beda bervariasi dia, Pak. Kalau perusahaan yang efisiensi karena mencegah kerugian itu pesangonnya cuma 1 kali dapatnya. Gitu. Tapi kalau perusahaan yang efisiensi karena rugi ya dapatnya 0,5. Sama, Pak. Ya. Ya, baik, kan langsung aja Pak, Bapak-bapak langsung ngomong aja karena kita ini daripada chat mendingan lebih baik saya berikan kesempatan selanjutnya. Tadi Pak Gunadi nyanyi sama ya Pak Gunadi? Ya baik Pak Rolas. Ya Pak. Terima kasih Pak Rolas atas penyampaiannya. Jadi terkait dengan masalah kepilotan ini, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Mohon maaf Pak, saya lagi belum buka ini ya kamera. Baik Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Jadi yang pertama, ketika terjadinya kepailitan, gitu ya,
itu kan tentunya dari pihak perusahaan itu kan mempunyai banyak kewajiban harus diselesaikan. Ya. Karena kan kemungkinan kewajiban-kewajibannya kan bukan hanya kepada karyawan, tetapi juga kepada vendor, kepada bank, ya, betul. ke pihak lain. Nah, prioritasnya pembayaran itu kepada siapa, Pak? Dan itu ketika sudah dinyatakan pilot, siapa yang menentukan itu untuk prioritas pembayaran itu? Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tadi Bapak sudah sampaikan terkait masalah kepilotan itu bisa saja disebabkan karena perusahaan ingin melakukan efisiensi, gitu ya. Terus dan saya juga pernah dapat informasi ada beberapa perusahaan yang memang sengaja mempilotkan diri, kemudian berganti dengan nama perusahaan lain. Nah, ini seperti apa, Pak? Apakah memang itu dibenarkan ya secara hukum? Kemudian kira-kira risikonya apa? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi kepilotan, katakanlah harta daripada company itu tidak mencukupin. Jadi kira-kira itu sampai kemana, Pak, diarahkan untuk pengambilan hak milik itu? Apakah sampai kepada owner, pada yang lain-lain, Pak? Mungkin itu, Pak. Sementara pertanyaan saya ada 3, Pak. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Ya, Pak. Pertama masalah prioritas ya, Pak ya. Siapa yang prioritas pertama jika pilot? Baik, Pak. Untuk prioritas yang pertama itu tentu pekerja ya, Pak. Karena pekerja itu mempunyai hak sebagai kreditor preference. Dia diistimewakan. Tadi sudah kita sampaikan di slide, dia didahulukan pembayaran. Jadi pekerja itu yang berhak didahulukan, Pak. Sementara yang pemegang hak tanggungan yang lain, itu disebut dengan kreditor separatis, itu juga mempunyai hak yang sama. Tapi pekerja itu paling utama, Pak. Itu yang pertama. Itu yang diprioritaskan. Dan yang menentukannya itu nanti, Pak, jika pekerja di PHK, maka pekerja itu dapat mengajukan hak tagihnya di dalam rapat-rapat kreditor. Tentunya nanti kurator sudah tahu teknisnya, Pak, bagaimana. Tapi yang pastinya hak-haknya itu didahulukan. Mengenai berapa jumlah besarannya, itu mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tadi itu sudah kita sampaikan ya di dalam PP 35 itu bagi perusahaan yang pilot, maka hak dia adalah 0,5 pesangonnya. Nah, kalau perusahaannya mengalami PKPU, apakah PKPU-nya perusahaannya mengalami rugi, maka hanya dapat 0,5. Tapi kalau perusahaannya tidak rugi, maka dapat 1 kali pesangon. Nah, itu, Pak. Lalu yang kedua, Pak, bisa digabung dengan pertanyaan nomor 3 langsung, Pak. Ternyata ya, itu sama ya. Asetnya nggak cukup gitu loh. Siapa yang nanggung gitu? Jadi begini, Pak, kalau misalnya perusahaannya asetnya tidak cukup, ya itulah risiko kepahitan, kan, Pak. Bahkan kalau asetnya tidak cukup, ya tugas kurator lah itu. Nanti bagaimana caranya untuk mencari aset-aset yang lain. Kalau memang tidak cukup, nanti ya itu tetap akan menjadi utang, kan, Pak. Nah, masalahnya kapan nanti akan dikejar terus masalah kewajiban itu. Nah, itu nanti kurator. Makanya ada satu, saya pernah baca di dalam pengumuman di Pengadilan Jakarta, Pak, itu tentang penyelesaian hak-hak debitur ya terhadap kreditor, itu ada cuman itu utang banyak, Pak, tapi yang dapat asetnya cuma 50 juta, Pak. Gitu loh. Makanya 50 juta itulah dibagi, Pak. Bapak bisa bayangkan berapalah dapatnya itu kreditor itu, Pak, terhadap 50 juta itu gitu. Jadi ya itulah risiko kepahitan. Kadang hartanya ada, ya harta pilotnya ada yang nggak ada, Pak. Gitu loh. Kalau yang nggak ada ya susah gitu loh, Pak. Tapi memang beda, Pak, di Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan CV ya. Beda, Pak. Kalau CV itu tanggung jawabnya ada di pengurus, Pak. Nah, jadi harta pengurus bisa jadi agunan, Pak ya? Ya. Kalau misalnya di PT, kalau misalnya dia seorang direksi dan juga menjadi seorang penjamin, itu bisa, Pak. Oke. Nah, penjamin, kalau misalnya direkturnya itu juga menjaminkan hartanya terhadap pengurusan PT, itu bisa dicari, Pak. Tetapi kalau tidak, ya tanggung jawab PT terbatas, kan, Pak. Tanggung jawab terbatas itu masalah hutang itu hanya tergantung kepada perseroan terbatas itu, karena dia badan hukum. Tetapi memang kan risikonya kalau perusahaan pilot kan ada juga, Pak, bagi direksinya, Pak. Kalau direksinya itu kan nggak bisa buka PT lagi, Pak. Ya, blacklist dia. Karena perusahaannya pilot sebelumnya, gitu loh. Ya mungkin nanti untuk bikin PT baru, ya mungkin orang lain kan, Pak, yang jadinya gitu, yang tidak berstatus pilot gitu. Oke, Pak, sebentar. Tadi satu tentang terkait masalah prioritas, Pak.
Pak Rosa menyampaikan tadi yang di proses pertama adalah karyawan gitu ya. Iya. Bukan pajak Pak ya? Kalau mengenai pajak itu Pak, itu juga masuk Pak. Tapi masalahnya karena ini kan terkait dengan masalah ketenagakerjaan Pak. Saya nggak nyinggung yang lain Pak. Gitu loh. Jadi ini hanya kalau masalah-masalah yang lain itu yang misalnya bank dan sebagainya itu kan sudah ada aturannya. Tapi karena pembahasan kita ini hanya satu ruang yaitu ketenagakerjaan, yang kalau soal pajak itu saya nggak bisa memberikan komentar gitu loh Pak. Tapi yang pastinya adalah pekerja ini sebagai yang didahulukan hak-haknya dibayarkan Pak. Gitu Pak. Yang diselamatkan dahulu ya. Ya, yang dibayarkan dulu, Pak. Oke, next. Ada lagi, Pak? Pertanyaan Pak. Ya, satu lagi. Jika seandainya ada perusahaan, ya ini seandainya ada perusahaan yang mempilotkan dirinya, Pak. Mungkin dengan sengaja atau apa. Jadi yang bisa mempilotkan itu debitur, yaitu dirinya sendiri, atau kreditur. Asalkan memenuhi 3 syarat, Pak. Yang pertama adalah dia mempunyai kreditur minimal 2. Lalu yang kedua, utangnya bisa ditagih. Lalu yang ketiga, pembuktiannya sederhana. Kalau 3 hal ini bisa terpenuhi, itu bisa diajukan Pak pilotnya, Pak, termasuk oleh debitur sendiri, Pak. Yang susahnya itu adalah apakah pembuktiannya itu sederhana atau tidak, Pak. Nah, kalau pembuktiannya rumit, susah untuk mempilotkan diri, Pak. Tapi kalau pembuktiannya sederhana, ya kan? Nah, itu bisa pilot. Nah, pembuktian sederhana itu seperti apa, Pak? Yang mungkin di dalam perjanjian. Nah, disebutkan berapa di situ kewajiban-kewajiban dan haknya gitu. Atau kalau dalam bidang ketenagakerjaan, Pak, itu berdasarkan putusan PHI. Nah, putusan PHI itu sudah tercantum di situ berapa hak-haknya pekerja sehingga pembuktiannya menjadi sederhana gitu, Pak. Jadi nggak terlalu rumit dia. Oke. Next Pak Gun, masih ada Pak Gun? Terima kasih Pak. Bentar. Lanjut dulu yang lain Pak. Oke, silakan. Open mic. Kita open mic aja. Pak WMP, Pak Riki, silakan. Jika ada pertanyaan Pak, lain. Untuk PKPU yang mengalami kerugian perusahaan, itu kita perusahaan perlu menunjukkan bukti-bukti kerugiannya juga ya Pak ya? Ya itu nanti kalau masalah itu nanti itu kalau misalnya PKPU nanti pengurus Pak. Oh baik. Jadi yang mewakilinya nanti pengurusnya nanti akan menyampaikan gitu loh. Berapa kerugiannya. Kalau ada kerugian dan diterima oleh kreditur seperti pekerja itu kan kreditur Pak. Ya. Maka nanti ketentuannya adalah ketentuan pembayaran pesangon di mana yang mendapat 0,5 Pak. Tapi kalau misalnya tidak ada kerugian itu mendapat 1 kali Pak. Bedanya itu kalau kerugian pekerja terus menanggung kalau dikit. Kalau telat bayar gaji pun sebetulnya perusahaan bisa ya Pak ya mengajukan itu ya Pak. Kalau misalnya telat gaji Pak, itu denda itu bisa juga diajukan sebagai tagihan Pak. Oh baik. Ya, misalnya kan dalam PP 36 kan diatur tuh kalau telat membayar gaji itu kan bisa dikenakan denda. Nah, itu bisa diajukan sebagai tagihan Pak. Setelah 3 hari. Ya, asalkan diatur ya di dalam undang-undang. Nah, itu bisa diajukan tagihan. Oh, baik. Tapi kadang-kadang pekerja lupa ya. Iya, bos. Minggu belum gaji, saya kan ada denda. Kita nggak nuntut. Bukan nggak tahu undang-undang, tapi nggak enak. Nah, kalau ketelatan pembayaran benefit Pak, misalkan kita dapat benefit pembayaran, misalkan kita dapat benefit kesehatan nih berupa uang, cuman udah lama nggak bayar karena kondisi keuangan yang nggak bagus tuh bisa juga tuh Pak. Bisa Pak. Kalau itu jika itu merupakan hak pekerja itu bisa Pak. Oh baik, baik. Itu termasuk pengertian hak lain juga Pak. Oh baik. Ya, itu masuk pengertian hak lain yang diberikan kepada pekerja. Gitu. Oh, baik. Itu bisa diajukan Pak. Tapi kalau BPJS telat Pak, bukan dari pekerja Pak, BPJS itu ngejar Pak. Nah itu termasuk hak juga yang bisa ditagih Pak. Ya? Disuruh, ya itu masih bisa juga untuk hak ditagih. Itu kebetulan telat ya. Iya, kalau misalnya tidak dibayar ya Pak ya. Iya. Baik, tapi Pak, kalau telat pun Pak, pengalaman kan bisa kita nego dengan BPJS dengan perusahaan. Iya sih Pak, kena denda juga sih Pak. Denda. Sama kalau membayar upah telat kena denda juga. Oke, ada lain Pak? Boleh? Ya, cukup Pak. Lanjut Pak Riki.
Oke, Pak Wempi belum nanya nih. Nah, Pak Wempi saya mau izin. Nah. Pak Rolas, izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Kebetulan saat ini di tempat saya itu perusahaan proses sudah PKPU, Pak. Oh, sudah PKPU ya, Pak. Tapi jalan ya, Pak? Perusahaan masih jalan ya? Jalan. Jadi satu grup itu PKPU semua, Pak. Ada 24 perusahaan pabrik lah. Banyak juga ya, Pak? Ya, di beberapa kota itu kabupaten PKPU. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Pak, kemudian bagaimana dengan penggajiannya seandainya perusahaan itu tidak sanggup normatif sesuai UMK yang berlaku terbaru, Pak. Satu. Kemudian bagaimana dengan benefit perusahaan karyawan yang lain, Pak? Misalnya bagi BPJS, apakah boleh misalkan sekarang 51 ya 5% sama 1% perusahaan karyawan. Itu kalau misalnya dirubah persentasenya sehingga beban karyawan lebih tinggi dari normatif undang-undang untuk BPJS bagaimana? Yeah. Kemudian kebetulan Pak statusnya PKB itu habis, Pak. Saya tidak tahu sejarahnya, tapi habis sudah cukup lama, 2014 mungkin sebelum PKPU malah. Tapi nah itu kalau saya mau menghidupkan PKB-nya lagi, itu nanti bagaimana dengan statement gaji yang harus saya cantumkan PKB tersebut, Pak? Karena ya memang perusahaan, tapi ya syukurlah Pak, maksudnya perusahaan jalan dan belakangan ini agak membaik, Pak. Saya posisi memang masih baru sekitar 4 bulan itu, cuman memang sejak awal sebelum saya tahu bahwa itu perusahaan sedang PKPU, tapi apa ya merasa tidak mengajukan PHK, Pak. Gimana, Pak? Perusahaan tidak mengajukan PHK terhadap pekerjanya. Tidak, Pak. Tidak. Itu PKPU-nya sementara atau sudah tetap, Pak? Tetap, Pak. 270 hari, Bapak. 270 hari. Jadi, ya. 270 hari itu masanya itu, Pak. Jadi udah diberesin semua, Pak, selama masa 270 hari itu. Iya, jadi tiap termasuk salah satunya itu tiap 3 bulan supaya ada audit dari apa ya? Istilahnya PKF. PKF itu kayak lembaga pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank ya mungkin ya, Pak ya. Untuk audit tiap 3 bulan ada itu, Pak. Ya artinya, Pak, kalau selama perusahaannya itu belum melaksanakan hak-hak ataupun belum memberikan hak-hak dari pekerja, jika memang PKPU-nya tetap, itu harus selesai dalam waktu 270, Pak. Jika dalam waktu jika dalam waktu 270 hari itu tidak dapat selesai, itu bisa pilot perusahaannya, Pak. Jadi kalau pilot ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu, Pak. Maksudnya tidak bisa ngapa-ngapain, perusahaan bisa aja jalan gitu loh. Cuman kan tentu kalau perusahaan pilot ini kan ya untuk menjalankan bisnis dengan perusahaan lain kan agak repot juga jadinya, Pak. Perusahaan PKPU itu saja masih bisa jalan sebenarnya. Tetapi memang harus memenuhi tenggang waktu itu. Penundaannya itu kan ada yang 45 hari, ada yang 270 hari. Kalau misalnya dia PKPU-nya tetap, berarti dalam 270 hari itu memang harus segera melaksanakan kewajibannya itu kepada pihak-pihak krediturnya gitu loh. Makanya memang ngejar-ngejar waktu itu, Pak. Tapi kalau perusahaannya masih jalan, bagus lah, Pak. Hak normatifnya, maksudnya kita tidak sanggup UMK terbaru, sanggupnya UMK kemarin. Sudah ada kesepakatan nggak, Pak? Ada kesepakatan dengan sudah ada kesepakatan, berarti ya melaksanakan kesepakatan itu, Pak. Dan apakah kesepakatan itu bisa, maksudnya ketika saya mau mengajukan kesepakatannya itu dalam bentuk apa, Pak? Perjanjian bersama kan? Iya, dengan serikat pekerja. Ya, sudah diregister, sudah dicatatkan di PHI. Saya mau registernya itu kan posisi apa yang tercantum di kesepakatan tersebut kan tidak normatif terbaru gitu loh, Pak. Itu apakah Dipnaker bisa terima, Pak? Ya, kalau sepakat, Pak, ya itu menjadi hukum, Pak, jadinya, Pak. Kalau sudah sepakat meskipun di bawah dari undang-undang gitu loh, Pak. Itu yang pertama, Pak. Ya, menjadi kalau kesepakatan yang dituangkan tertulis dalam bentuk PB itu menjadi hukum, Pak. Meskipun nilainya itu
jauh di bawah undang-undang. Biasanya pun kalau terjadi perselisihan terkait PB itu nanti ya hakim juga mengacu ke PB itu, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Iya, mengacu ke PB, ke perjanjian bersama itu. Lalu tadi soal Bapak mengatakan PKB ya, perjanjian kerja bersama ya, Pak. PKB-nya kan sudah mati, Pak. Terus kalau saya menghidupkan, kadang kan dari pihak asuransi atau pihak yang auditor dari si bank itu kan menanyakan itu, Pak, selalu. Itu nanti kalau saya hidupkan lagi, apakah saya harus mencantumkan upah terbaru tahun ini atau berdasarkan kesepakatan yang kita buat, Pak, PKB-nya? Itu bisa berdasarkan kesepakatan, Pak. Jadi PKB itu kan dirundingkan dengan serikat pekerja. Serikat pekerja ada satu ya, Pak, situ. Satu ya. Kalau sudah ada serikat pekerja, memang produk hukumnya itu adalah perjanjian kerja bersama. Jadi sebaiknya memang lebih bagus diatur dalam perjanjian kerja bersama, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya belum ada perjanjian kerja bersama, nanti mengacunya kepada undang-undang yang bersifat umum. Jadi kalau undang-undang bersifat umum seperti Undang-Undang 11, PP 35, ya, PP 36. Tetapi kalau di dalam PKB itu hal-hal yang teknis di luar yang belum diatur itu bisa dicantumin di situ, Pak. Misalnya masalah upah. Kalau perusahaannya masih belum sanggup upahnya dibayar dengan terbaru, bisa menggunakan upah yang lama, asalkan sepakat gitu loh. Atau mengajukan penangguhan upah ke Dinas Tenaga Kerja, ya. Nanti dikeluarkan SK-nya melalui gubernur gitu, Pak. Itu bisa saja, Pak. Bisa, tapi sebaiknya memang kalau sudah ada. Tapi serikatnya bagaimana? Aktif nggak meminta untuk dirundingkan atau membuat perjanjian kerja bersama? Serikatnya aktif, Pak. Bahkan ketuanya termasuk Dewan Pengupahan di kabupaten tempat kami, Pak. Oh, ya kalau aktif begitu ya coba selesaikan secara bipartit, Pak. Misalnya kalau PKB-nya belum ada ya bipartit itu kan bisa di kesepakatan yang dalam sifatnya perjanjian bersama itu bisa dibuat, Pak. Itu mengikat bagi seluruh karyawan juga. Bisa sama kekuatannya dengan PKB, tetapi memang bentuknya berbeda, perjanjian bersama gitu. Itu bisa, Pak, dibuat seperti itu. Kemudian untuk hak misal, Pak, seperti kompensasi yang statusnya PKWT segala macam, termasuk juga yang pegawai yang sudah PKWTT ketika ada proses PHK dalam kondisi perusahaan PKPU seperti tempat kami, Pak, itu apakah dalam tanda kutip bahasa saya bisa dinego sesuai kesepakatan dengan kerjanya atau kita tetap harus mengacu pada PP ya 1, Pak? Kalau kompensasi itu wajib, Pak. Jadi nggak bisa dinegosiasikan. Tapi kalaupun nanti bisa dinegosiasikan, ya itu menjadi hukum tidak tertulis kan, Pak. Asalkan jangan nanti malah setelah disepakati malah digugat gitu loh. Nah itu kan nggak fair kan gitu ya. Ya. Kalau diselesaikan secara hukum tidak tertulis ya bisa saja seperti itu. Tapi kalau berdasarkan undang-undang positifnya itu wajib dilaksanakan, Pak. Gitu loh. Apalagi itu bisa jadi, Pak, kalau nggak dibayar kompensasinya itu bisa menjadi utang, Pak, gitu loh. Itu bisa ditagih itu, Pak. Statusnya PKPU, Pak. Iya, itu bisa jadi utang, Pak. Bisa pekerjanya mengajukan tagihan itu, Pak, kepada pengurus itu, Pak. Oke. Kalau berarti status PKPU pun tetap harus ngasih kompensasi ya, Pak ya? Ya kan perintah undang-undang itu, Pak. Kompensasi itu kalau tidak diberikan, ya itu akan bisa diajukan sebagai hak tagih ya, Pak. Iya, hak tagih atau utang itu, Pak. Oke. Ya. Apalagi kalau misalnya PKPU-nya panjang masih bisa diselesaikan lah itu, Pak. Iya. Jadi info yang saya dapatkan itu berdasarkan data itu sudah 4 tahun ini, Pak, PKPU-nya ya, Pak. Loh, udah lama, Pak? Iya, udah lama, Pak. Bisa diperpanjang ya PKPU, Pak? Maka itu PKPU itu tidak dibatasin waktu, Pak. Tapi tadi ada panjang dua. Ya makanya itu harus
apakah itu memang dari siapa yang jelaskan itu? Apakah dari pengurusnya atau dari perusahaan gitu loh? Jadi kita nggak tahu itu kan. Atau memang setelah selesai PKPU-nya digugat PKPU lagi, ya itu bisa Pak. Bisa jadi ada kasus berbeda ya. Iya, misalnya udah selesai nih pemberesan, oke, perusahaannya akhirnya sudah selesai PKPU-nya, kondisi perusahaan kembali ke kondisi normal gitu kan. Tetapi ada lagi mengajukan PKPU dari vendor atau dari siapa gitu loh. Bisa aja seperti itu. Ternyata ada yang belum beres ya. Pak. Iya, ada yang belum dibayar ya, cuma PKPU masih berstatus PKPU lagi bisa gitu. Sorry Pak Epi, saya mau nanya Pak Rolas, boleh dong. Apa sih efek negatifnya kalau kita masuk ke PKPU ini kayak bank blue masuk dalam likuidasi itu? Apa seperti itu nggak Pak? Kalau kita itu berbeda Pak. Efek negatif kalau bisnis. Kalau PKPU ini kan adalah upaya non litigasi Pak, merencanakan perdamaian gitu Pak. Tetapi ada batas waktunya. Nah, itu enaknya PKPU itu ada batas waktunya. Jadi nggak panjang dia, Pak. Kan sebenarnya kalau masalah hutang piutang ini bisa aja digugat wan prestasi kan, Pak? Bisa saja. Iya. Tetapi kan kalau wan prestasi kan lama prosesnya. Nah, sementara PKPU itu tidak ada upaya hukum, Pak. Tidak ada kasasi. Dia bersifat final dan mengikat ketika dia jatuhkan PKPU. Gitu. Nah, kalau kondisi PKPU ini kan sebenarnya supaya ada waktu untuk membayar hutang-hutangnya kan. Supaya jangan dijatuhkan pilot, Pak. Biasanya kalau perusahaan itu bisa jatuh pilot kalau nggak dibayar hutang-hutangnya sesuai dengan batas waktu yang diberikan gitu loh, Pak. Tadi Bapak kan bilang ada efek negatif. Oh ya ada Pak. Bagi pengurusnya itu. Orang berusaha menghindarinya. Ya orang menghindarinya. Salah satu bagi bisnisnya pakai apa kalau kita bisa ini enggak? Salah satunya bagi personelnya Pak, bagi pengurus, bagi direksi atau komisaris Pak. Itu nggak bisa mendirikan PT Pak kalau kondisi perusahaannya langsung tiba-tiba jatuh pilot gitu loh Pak. Bahkan untuk diangkat menjadi pejabat negara juga nggak bisa kan? Ya orang pilot nggak boleh ya? Nggak bisa. Kalau PKPU ini kan belum pilot, masih bisa lah. Tapi kan kalau PKPU-nya selesai dengan baik-baik kan tentu kembali ke kondisi normal lagi. Tetapi jika memang PKPU-nya setelah ditetapkan waktu itu tidak dipenuhi, nanti bisa langsung pilot. Nah, kenanya ke siapa gitu loh. Ya. Oke, Pak MP lanjut. Ada tanya lagi dah. Ya, jadi apa ya dampak PKPU ini terutama ke buyer ya, kepercayaan buyer Pak yang kena Pak. Ya kepercayaan rekan bisnis lah Pak. Iya, kepercayaan. Tapi ya syukurlah ini ke buyer mulai mau percaya. Saya nggak tahu apakah mungkin kondisi pandemi karena kebetulan saya di tekstil ya Pak ya, di tekstil dan kompetitor kami termasuk yang terbesar itu Sritek itu juga kena juga sehingga mungkin bayarnya bingung cari pabrik. Iya, perusahaan itu juga pilot ya Pak ya? Atau masih PKPU Pak? Sritek. Ya. Sritek masih proses PKPU Pak. Oh, PKPU dia ya. Kami di dunia tech tuh saingannya saingannya Sritek Pak. Apa nama perusahaan Bapak? Dunia Tech Group, Pak. Oh. Tapi memang dunia tekstil, kalau informasi memang agak ini, karena kita untuk langsung berubah keadaan. Mau bikin masker kemarin agak susah. Maskernya prosedurnya seperti apa? Apakah dulu kan masker kan sempat naik Pak jadinya. Iya. Jadi sekarang tekstilnya bikin apa Pak? Baju atau ekspor atau apa Pak? Kalau tempat kami itu integrated Pak, mulai dari benang sampai ada kain, ada Pak. Sementara sampai kain Pak. Rencana sih mau PMA Pak? PMDN Pak. Oh PMDN. Iya. Ekspor juga atau untuk lokal? Kita 90% ekspor Pak. Oh ekspor. Iya. Ekspor kemana Pak? Ke Mesir, ke Asia Timur, Asia negara Arab gitu Pak. Oh. Nah kita kalau sama Eropa Barat terus Amerika itu kan human rights-nya tingkat dewa angkat tangan Pak. Iya. Karena pekerja ini ya. Iya. Anak lah anti korupsi lah banyak Pak kalau kita ke Eropa itu. Pesanannya.
Karena masih PKPU duitnya belum punya untuk bayar gaji lengkap. Iya, pastinya kan harus sebenarnya kalau bisa aja, Pak. Kalau PKPU itu kan pekerja itu harus diprioritaskan, Pak. Iya. Nah, tetapi kalaupun masih belum dibayar penuh ya mungkin masalah uangnya yang belum ada atau bagaimana gitu ya. Ya, syukurlah gajinya tuh enggak telat, Pak. Kalau gaji enggak telat. Ownernya komit di mana di karyawan nomor 1 baru yang lain-lain, Pak. Itu komit, Pak. Kemudian tapi untuk UMK memang kami mengajukan, ya bukan mengajukan, istilahnya kita berbakti dengan SP-nya bahwa kita sanggupnya upah tahun kemarin seperti itu, Pak. Berapa, Pak, upah minimum di situ, Pak? Kita di Demak, Pak, itu tahun lalu 2432, kalau tahun ini 2.500.000 sekian, Pak, tahun ini. Oh, itu berarti nanti ekspor lewat pelabuhan Semarang, Pak? Iya. Iya, Pak. Semarang, Pak. Semarang ya. Memang Pak Rolas ya, kayak kita out topic dikit. Banyak perusahaan yang pindah ke Semarang, Pak, karena UMK-nya murah, Pak. Iya, ke Demak juga banyak, Pak. Ke Batang juga banyak ya, Pak. Jakarta Batang banyak ya, Pak. Hampir 4 pindah ke 2, berapa banyak kan dengan Parah, Pak. Paling banyak ke Jepang. Paling banyak ke Jepara, Boyolali, Pak. UMK-nya masih 1, di bawah 1,8 lah, Pak. 1,9 tapi ke bawah. Jauh nggak, Pak, kalau ke Jepara sama pelabuhannya, Pak? Nanti yang di Jepara itu kan ada akses tol, Pak. Nanti 2022 jadi, Pak. Oh. Yang Boyolali kan lewat tol Semarang Solo. Kalau yang ke Jepara itu nanti 2022 jadi jalan tol Semarang area Pantura sana, Pak. Nah, itu kalau jadi ngeri itu, Pak. Jepara jadi banyak kuning. Jakarta kosong tuh, Pak Rolas. Wah, UMK orang ke sana. Upah minimumnya kan agak tinggi, Pak. Apalagi Jawa Barat juga termasuk tinggi. Hitung-hitungan dengan ini kan, Pak, di PHK orang di Jakarta pindahkan ke sana upah murah kan, sewa. Tetapi kan sekarang ini, Pak, berdasarkan regulasi kan setiap tahun itu kenaikan kan tidak boleh lebih 10%, Pak. Ya, total 8% ya. Iya. Tidak boleh lebih 10%. Harus sesuai juga dengan peningkatan ekonomi dan juga masalah ini kan, masalah apa namanya itu, tingkat moneter di perusahaan dan juga di Indonesia tingkat moneternya bagaimana gitu. Oke, Pak Wempi. Pak, ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan Pak Gun? Kalau enggak kita out of topic nih. Masalah tadi bisnis dulu. Ya nggak apa-apa kalau bisa. Ini masih ada waktu 30 menit lagi. Boleh di luar dari PKPU Kepolitan bisa aja kita diskusikan gitu. Masalahnya memang karena pesertanya kita sedikit ya. Kalau banyak tadi mungkin bisa kita jam 2 jam ya, banyak nih, Pak. Ya, kalau karena banyak pertanyaan gitu loh. Mungkin Pak Miki next mungkin tanggal-tanggalnya mungkin yang tanggal 25 kan? Tanggalnya di akhir bulan. Boleh. Nanti kita atur ulang lagi. Pak Miki, itu tadi ada sedikit keliru Pak Miki yang soal kompensasi PKPU yang soal kerugian tadi itu. Harusnya tuh ada yang tidak rugi itu 1 kali ya Pak. Tolong nanti bisa diubah ya Pak. Oh. 0,5 itu salah, yang itu 1 kali itu yang tidak mengalami kerugian itu gitu Pak. Boleh. Jadi, kita revisi lagi materinya. Ya, atau nanti saya revisi lagi, saya kirim ke Pak Miki. Ya, Bapak, revisi kirim ke Pak. Ini lebih baik. Boleh, tanya lagi boleh ya, Pak? Boleh, silakan, Pak. Boleh ajak kita ke Semarang juga, Pak. Nah, makan bebek Semarang. Siap. Lumpia, Pak, sama gudeg, Pak. Gudeg Abimanyu namanya, di sini terkenal, Pak. Mantap punya itu gudeg Abimanyu, Pak. Kalau yang namanya kita optimis ya, Pak. Setiap personel karyawan kami kebetulan orang yang maksudnya memiliki kepercayaan tinggi bahwa perusahaan suatu saat akan pulih. Kalau kami pulih, Pak, dari PKPU, kemudian apakah kan namanya orang baru pulih? Kalau manusia pulih itu kan butuh waktu ya Pak ya, step by step untuk dia bisa sampai fit. Bagaimana dengan perusahaan yang baru pulih dari sakit PKPU ini?
kemudian serikat pekerjanya tiba-tiba gaspol minta normatif semua, Pak. Mau petunjuknya, Pak. Ah, ini agak... Ya, kalau yang itu kan nggak bisa, Pak, lagi. Masalahnya kan hitam di atas putihnya sudah ada ya, Pak. Hitam di atas putihnya kan sudah ada, Pak. Kalau kasus baru, kalau ada kasus baru, nanti bisa lah. Tapi kalau misalnya sudah ada hitam di atas putihnya, ya merujuk ke perjanjian itu, Pak, yang sudah disepakati itu. Tapi kalau misalnya ada kasus baru, itu mungkin lain lagi ceritanya gitu loh, Pak. Berapa karyawannya, Pak, semuanya, Pak? Kita kalau full capacity 7.000, Pak. Ini separuhnya, Pak. 3.600-an, Pak. Belum sempat terjadi PHK ya, Pak? Dia kontrak kayaknya, Pak. Belum. Kontrak kan pengakhiran PKWT kan? Masih PKWT. Ini makanya itu perusahaan yang jenis pekerjaannya tergantung dari order juga kan itu kan? Iya, betul, Pak. Betul. Biasanya bulan berapa, Pak? Banyak pesanan, Pak, biasanya? Biasanya bulan berapa banyak pesanan di situ perusahaan? Biasanya mendekati Lebaran, mendekati Natal, Pak. Akhir tahun gitu. Itu banyak ya order ya? Biasanya. Harusnya bulan ini udah banyak tuh, Pak. Di Oktober lah biasanya nih. Historisnya sih. Oktober. Cuman ini kan pandemi, data historis kadang. Oh iya, karena pandemi ya, Pak. Oh, itu ya ini syukurlah, Pak. Jadi dulu bisa mungkin 25-30 kontainer, ya sekarang separuhnya gitu lah, Pak. Itu sudah bersyukur, Pak. 19 kontainer, 10 kontainer sudah bersyukur, Pak. Kebanyakan ke Mesir ya? Anak-anak bisa kerja, bisa makan di situ sudah. Diekspor kemana, Pak? Ke Mesir paling banyak? Mesir, Asia. Mesir, Pak. Saat ini Mesir, kemudian China, Vietnam. Eropa gimana? Eropa Asia lah, Pak. Karena Eropa Barat ini yang berat, Pak. Eropa Barat, Amerika berat. Tapi kalau bercerita, cuma nggak tahu ya. Saya sebelum di tekstil, kan saya kebetulan ini spinning, Pak. Saya divisi spinning, pemintalan benang. Sebelum saya di divisi spinning ini kan saya di perusahaan lain, itu di garment itu kebetulan dia handle neck. Saya sempat sebentar bantu teman di sana. Itu neck itu sampai karena pandemi dia kebingungan cari vendor, Pak. Itu sampai biasanya audit dulu baru dikasih order. Ini order jalan dulu, auditnya dibuka belakangan, Pak, karena pandemi ini, Pak. Level next sampai seperti itu, Pak. Nike. Istilahnya greenfield, istilahnya. Itu barang pakaiannya langsung jadi, Pak. Pakaian jadi ya. Kalau yang di garment itu saya pernah saya ikut tuh ya pakaian jadi. Dia termasuk pemain besar di dunia, Pak. Kebanyakan kalau yang tekstil garment, kalau yang sekarang tekstil ya, beda lagi. Vietnam, Pak, paling banyak. Vietnam ya. Tapi infonya Vietnam mulai jenuh, Vietnam upahnya mulai tinggi sehingga dia mulai lari ke Indonesia, Pak. Balik lagi. Ya. Oh, bagus dong, paling murah ya. Infrastrukturnya juga di Indonesia mulai bagus, dan ada itu loh, Pak, yang tadi Pak bilang apa, ketentuan UMK-nya nggak liar tuh, Pak, nggak seliar dulu sehingga lebih terkontrol untuk biaya loh, Pak. Ada peraturan terbaru tuh, Pak, apa namanya itu yang untuk perhitungan UMK tahun tiap tahun dulu, Pak. Kalau di situ nggak UMK, Pak, di Vietnam. Jadinya di Tingkos. Enggak tahu Vietnam. Cuman di sana kan rakyatnya mungkin komunis cenderung manut ya, Pak, ya. Perintah apa perintahnya ya manut. Saya dulu jadi HRD manager, Pak. Kita punya factory juga di Vietnam, Pak. Oh. Ada juga orang kita kerja di situ, Pak, di Vietnam. Di sana nggak ribut ya, Pak? Di situ kerjanya on time, Pak. Nggak. Di situ katanya on time, masuk jam 8, pulang jam 5, Pak. Lembur kurang ya di sana, Pak. Wah, nggak ada lembur, Pak, di situ, Pak.
Itu on time. UMK ya Pak Rolas di Vietnam. Makanya upahnya di situ kan masih di bawah kita, masih di bawah lah waktu itu. Makanya banyak kan perusahaan-perusahaan manufaktur di sana gitu loh Pak. Iya. Apalagi ada produk mobil otomotifnya Vietnam kan sudah mulai di situ banyak Pak. Oh, mau masuk ke Indonesia tuh Pak, Vietnam mobilnya. Atau nama mobilnya ya lupa saya. Mosi apa namanya? Iya ada mobilnya kan? Iya udah masuk kabarnya. Itu produk Vietnam itu. Murah. Kenapa nggak di situ Pak? Karena dekat, masih di tengah lah sebenarnya, di tengah Asia dia kan, dekat-dekat Vietnam, dekat-dekat Thailand juga gitu. Oh kita kan agak jauh kan? Agak pinggir ya Pak. Ya kan kalau dari Jakarta ke Vietnam tuh 4 jam Pak. Oh. Saya pernah disuruh audit di situ dulu itu. Tapi saya nggak mau pergi. Nggak mau pergi saya, disuruh owner nggak mau pergi saya Pak. Karena factory manager kita tuh orang Indonesia di sana Pak. Dia orang Indonesia. Orang kita itu yang menjadi factory-nya di situ, yang manajer factory-nya. Bangga juga gitu kan, pemimpinnya orang Indonesia kan. Padahal factory manager kita itu dulu tuh dari bawah Pak, dari operator loh Pak. Oh. Dari operator itu. Tapi pengalaman banyak kita jadiin factory di situ. Mau belajar satu lagi dah. Kayaknya dia bisa. Iya, dari factory, Pak, dari factory. Dari operator, dari merangkak dari bawah, Pak. Oke. Pak Riki, Pak Gun, masih ada pertanyaan kira-kira? Ya, cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kalau nggak ada lagi, Pak Miki, bagaimana? Cukup kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita bisa closing statement aja dari Pak Rolas. Ada? Ya, baik Pak. Saya closing statement dari saya. Ya, sebaiknya kalau kita sebagai HR ya Pak ya, kalau sebagai HR, memang masalah kepahitan dan masalah PKPU ini akan bersentuhan juga. Ini terkait dengan hak-hak normatif dari pekerja. Kalau misalnya nanti, ya mudah-mudahan perusahaan Bapak utama jangan pilot dulu lah perusahaannya. Kalau PKPU ya masih mendingan lah kan, PKPU itu kan masih dalam tahap perdamaian itu penyelesaian utang-utang. Tapi kalau soal pilot, waduh itu memang agak repot Pak. Nah jadi intinya kita sebagai praktisi khususnya di bidang HR ya harus mengetahui lah soal PKPU dan kepahitannya. Apa hak pekerja ya kan? Kemudian apa yang menjadi tindakan atau keputusannya, kalau misalnya nanti terjadi pilot, ya mau nggak mau, apakah kita mau PHK-nya atau dari pekerjanya yang melakukan PHK sendiri. Karena PHK karena perusahaan pilot itu tidak timbul karena ada perselisihan, tapi karena memang kondisinya yang perusahaan yang pilot itu. Tidak ada perselisihan hubungan industrial di situ. Kita harapkan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, ya perusahaan-perusahaan banyak bangkit lagi karena masalah kepahitan dan PKPU ini sempat ya menjadi isu ya, menjadi pembahasan oleh Apindo kalau tidak salah gitu. Kita bisa baca di pemberitaan ya masalah itu, keprihatinan. Tapi kita berharap tidak banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kepahitan yang utama. Jangan ada kepahitan lah perusahaan-perusahaan. Tapi kalaupun ada kepahitan, ya hak-hak pekerja itu wajib diberikan. Atau jika pekerja mau mempilotkan perusahaannya, ya harus langkahi dulu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Selesaikan mekanisme yang diatur di situ. Harus mulai bipartit, mediasi, PAI, Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya tidak ada pelaksanaan isi putusan secara sukarela, barulah bisa mengajukan kepahitan atau PKPU. Ya, sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang salah dari ucapan, perkataan saya, dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan ya Bapak-Bapak ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa japri saya welcome kok. Bisa japri, ada mau diskusi silakan. Pasti saya balas kok. Pasti saya akan balas. Saya akan balas WA-nya, saya akan jawab. Tapi kalau mau ditelepon ya di WA dulu, karena takutnya saya juga lagi ada pekerjaan gitu.
Mungkin itu aja Pak Miki. Terima kasih Pak Miki. Cukup. Oke, Pak Miki. Saya kembali ke Pak Miki. Terima kasih semuanya. Parola, Pak Wempi, Pak. Terima kasih Pak Miki, Pak Wempi, Pak Terima Jona, kasih semuanya ya Nadi, terima kasih Pak Miki, Bapak. Di lain waktu nanti kita ketemu dengan pembahasan-pembahasan yang lain lagi ya, yang seputar dunia ketenagakerjaan. Nanti kita akan diskusi lagi. Oke. Kita cari judul-judul yang menarik lagi, Pak. Oke, terima kasih. Sorry, Parola from-nya di mana, Pak? Di Jakarta, Pak, saya, Pak. Oh, baik. Parola dari Pradi ya, Pak? Ya, dari Pradi. Oh, Pak. baik. Bapak di mana, Pak? Saya di Jakarta juga, Pak. Oh, di bagian mana, Pak? HR? Legal? Oh iya, HR. Teman saya di DPN nih, Pak, gabung di DPN Indonesia, Pak. Oh, gabung di DPN Indonesia. Iya. Oke. Oh, saya di Soho, Pak. Oh, Soho, ya. Jadi kan di materi juga ada kontaknya Parolas ya. Jadi kalau mau seperti kata Parolas, jadi kalau misalnya mau telepon bagusnya WA dulu, mungkin lagi sibuk ya. Tapi kalau WA nanti pasti. Kalau WA saya pasti balas ya. Iya. Oke, selamat siang. Jadi hari ini acaranya kita tutup aja ya. Ya, Pak Hendra. Terima kasih Pak Miki, terima kasih. Pak Gunadi, ya, Pak Wempi, Pak Miki. Terima kasih Bapak semuanya, Pak Miki, Prolas. Ya, Pak Gunadi, terima kasih.